Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan banyak deposit dan proses uang beredar, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Maulidia, sebagai moderator dengan nomor BP 1910543005 dan anggota kelompok yang lainnya diantaranya Daniel Rahmat dengan nomor BP 1910542015, Anissa Puji Rizka 1910541013, Nadifa Arahmah dengan nomor BP 1910541001, dan yang terakhir ada Novita Rahmadani dengan nomor BP 1910541009. Baiklah, untuk materi yang pertama dijelaskan oleh saya sendiri, di mana ada 4 pemain dalam proses uang beredar. Yang pertama ada Bank Pusat. Bank Pusat adalah lembaga pemerintah yang mengawasi sistem perbankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter. Di Amerika Serikat, ini disebut dengan sistem Federal Reserve. Yang kedua, bank atau lembaga penyimpanan. Bank adalah perantara keuangan yang menerima simpanan dari individu dan institusi dan memberikan pinjaman. Yang ketiga, deposan. Deposan adalah perorangan dan lembaga yang menyimpan simpanan di bank. Keempat, peminjam dari bank. Peminjam dari bank adalah individu dan institusi yang meminjam dari depositori, institusi yang menerbitkan obligasi yang dibeli oleh institusi penyimpanan. 2. Kewajiban di neraca. Mata uang yang beredar dan cadangan sering disebut sebagai kewajiban moneter dari The Fed. Mereka adalah bagian penting dari cerita jumlah uang beredar, karena peningkatan salah satu atau keduanya akan menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar. Jumlah kewajiban moneter Fed atau mata uang dalam sirkulasi dan cadangan, dan kewajiban moneter Departemen Keuangan Amerika Serikat mata uang treasury dalam sirkulasi, terutama koin yang disebut basis moneter. Yang pertama ada mata uang yang beredar. The Fed menerbitkan mata uang, kertas berwarna hijau dan abu-abu yang bertuliskan Federal Reserve Note. Uang yang beredar adalah jumlah uang yang ada di tangan masyarakat. Mata uang yang dipegang oleh lembaga penyimpanan juga merupakan kewajiban Fed, tetapi dihitung sebagai bagian dari cadangan. Keuangan tidak dapat secara aktif memasok kewajiban moneternya ke perekonomian karena pembatasan hukum. Mata uang yang telah dicetak oleh US Bureau of Engraving and Printing tidak secara otomatis menjadi kewajiban Fed. Misalnya, pertimbangkan pentingnya mencetak $1 juta dari IOU kita sendiri. Kita memberikan senilai $100 kepada orang lain dan menyimpan $999 lainnya di saku. IOU senilai $999 tidak membuat kita lebih kaya atau lebih miskin dan tidak mempengaruhi hutang kita. Kita hanya peduli dengan $100 kewajiban dari $100 IOU yang beredar. Alasannya yang sama berlaku untuk Fed sehubungan dengan catatan Federal Reserve-nya. Untuk alasan yang sama, komponen mata uang dari jumlah yang beredar tidak peduli bagaimana ia didefinisikan, hanya mencakup mata uang yang beredar. Itu tidak termasuk mata uang tambahan yang belum ada di tangan publik. Fakta bahwa mata uang telah dicetak tetapi tidak beredar, bahwa itu bukan aset atau kewajiban siapapun dan karenanya tidak dapat mempengaruhi perilaku siapapun. Oleh karena itu, masuk akal untuk tidak memasukkannya ke dalam jumlah uang yang beredar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Puji Rizka. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahma. Yang pertama yaitu mata uang yang beredar. David menerbitkan mata uang kertas berwarna hijau dan abu-abu yang bertuliskan Federal Reserve Note di bagian atas. Uang yang beredar adalah
Uang yang beredar adalah jumlah uang yang ada di tangan masyarakat. Mata uang yang dipegang oleh lembaga penyimpanan juga merupakan kewajiban FIT, tetapi dihitung sebagai bagian dari cadangan. Keuangan tidak dapat secara aktif memasuk kewajiban moneternya ke perekonomian karena pembatasan hukum. Mata uang yang telah dicetak oleh US Bureau of Engraving and Printing tidak secara otomatis menjadi kewajiban FIT. Misalnya, pertimbangkan pentingnya mencetak $1 juta dari IOU kita sendiri. Kita memberikan senilai $100 kepada orang lain dan menyimpan $999.900 lainnya di saku. IOU senilai $999.900 tidak membuat kita lebih kaya atau lebih miskin dan tidak mempengaruhi hutang kita. Hanya peduli dengan $100 kewajiban dari $100 IOU yang beredar. Alasan yang sama berlaku untuk FIT sehubungan dengan catatan Federal Reserve-nya. Untuk alasan yang sama, komponen mata uang dari jumlah uang beredar tidak peduli bagaimana ia didefinisikan, hanya mencakup mata uang yang beredar. Itu tidak termasuk mata uang tambahan yang belum ada di tangan publik. Fakta bahwa mata uang telah dicetak tetapi tidak beredar berarti bahwa itu bukan aset atau kewajiban siapapun dan karenanya tidak dapat mempengaruhi perilaku siapapun. Oleh karena itu, masuk akal untuk tidak memasukkannya ke dalam jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu cadangan. Cadangan adalah aset untuk bank tetapi kewajibannya untuk FIT. Karena bank dapat meminta pembayaran kapan saja dan FIT diharuskan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar catatan Federal Reserve. Cadangan total dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu diantaranya cadangan yang diminta FIT untuk disimpan oleh bank atau cadangan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu cadangan tambahan apapun yang dipilih bank untuk disimpan, atau disebut juga dengan kelebihan cadangan. Misalnya, FIT mungkin mensyaratkan bahwa untuk setiap dolar simpanan di lembaga penyimpanan, pecahan tertentu, katakanlah 10 sen, harus disimpan sebagai cadangan. Pecahan ini 10% disebut rasio cadangan yang dibutuhkan. Saat ini, FIT tidak membayar bunga cadangan. Kontrol basis moneter. Basis moneter atau uang bertenaga tinggi sama dengan mata uang yang beredar AC ditambah total cadangan dalam sistem perbankan. Dilambangkan dengan R. 4 basis moneter megabyte dapat dinyatakan sebagai megabyte atau MBCR. Federal Reserve menjalankan kendali atas basis moneter melalui pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah di pasar terbuka, disebut operasi pasar terbuka, dan melalui pemberian pinjaman diskon kepada bank. Cara utama di mana Fed menyebabkan perubahan dalam basis moneter adalah melalui operasi pasar terbukanya. Pembelian obligasi oleh Fed disebut pembelian pasar terbuka, dan penjualan obligasi oleh Fed disebut penjualan pasar terbuka. Pembelian pasar terbuka dari bank. Misalkan Fed membeli obligasi senilai $100 dari bank dan membayarnya dengan cek senilai $100. Bank akan menyetorkan cek ke rekeningnya pada Fed atau mencairkannya dengan mata uang yang akan dihitung sebagai vault cash. Pembelian pasar terbuka dari masyarakat non-bank. Asumsi bahwa orang atau perusahaan yang menjual obligasi senilai $100 kepada Fed menyimpan cek Fed di bank lokal. Ketika bank menerima cek, ia mengkredit rekening deposan dengan $100 dan kemudian mendepositkan cek tersebut ke rekeningnya dengan Fed, sehingga menambah cadangannya. Pengaruh pembelian pasar terbuka terhadap cadangan tergantung pada apakah penjualan obligasi menyimpan hasil penjualan dalam mata uang atau deposito. Jika hasil disimpan dalam mata uang, pembelian pasar terbuka tidak berpengaruh pada cadangan. Jika hasil disimpan sebagai simpanan, cadangan meningkat dengan jumlah pembelian pasar terbuka. Penjualan pasar terbuka, jika Fed menjual $100 obligasi ke bank atau publik non-bank,
basis moneter akan menurun $100. Misalnya, jika Fed menjual obligasi kepada individu yang membayarnya dengan mata uang, pembeli menukar mata uang $100 dengan obligasi senilai $100. Efek dari penjualan obligasi senilai $100 di pasar terbuka adalah untuk mengurangi basis moneter dengan jumlah yang sama, meskipun cadangan tetap tidak berubah. Manipulasi akun T dalam kasus di mana pembeli obligasi adalah bank atau pembeli membayar obligasi dengan cek yang tertulis di rekening deposito yang dapat diperiksa di bank lokal, menyebabkan pengurangan $100 yang sama dalam basis moneter. Meskipun pengurangan terjadi karena tingkat cadangan telah turun $100. Pengaruh operasi pasar terbuka pada basis moneter jauh lebih pasti daripada efek pada cadangan. Oleh karena itu, Fed dapat mengontrol basis moneter dengan operasi pasar terbuka lebih efektif daripada mengontrol cadangan. Operasi pasar terbuka juga dapat dilakukan pada aset lain selain obligasi pemerintah dan memiliki efek yang sama pada basis moneter. Bahkan jika Fed tidak melakukan operasi pasar terbuka, pergeseran dari deposito ke mata uang akan mempengaruhi cadangan di sistem perbankan. Namun, pergeseran seperti itu tidak akan berpengaruh pada basis moneter. Alasan lain mengapa Fed memiliki lebih banyak kendali atas basis moneter daripada atas cadangan. Peningkatan bersih sementara yang dihasilkan dalam jumlah total cadangan dalam sistem perbankan dan karenanya dalam basis moneter yang terjadi dari proses clearing cek Fed disebut mengapung. Ketika Departemen Keuangan Amerika Serikat memindahkan simpanan dari bank komersial ke rekeningnya di Fed, menyebabkan kenaikan deposito Treasury di The Fed. Dengan demikian menyebabkan cadangan dalam sistem perbankan dan basis moneter turun. Jadi mengapung dipengaruhi oleh peristiwa acak seperti cuaca yang memengaruhi seberapa cepat cek disajikan untuk pembayaran, dan deposito Treasury di Fed ditentukan oleh tindakan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Keduanya mempengaruhi basis moneter tetapi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Fed. Keputusan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk meminta Fed melakukan intervensi di pasar valuta asing juga mempengaruhi basis moneter. Pembuatan banyak deposito, modal sederhana. First National Bank masih memiliki cadangan berlebih sehingga mungkin ingin memberikan pinjaman tambahan. Namun cadangan ini tidak akan bertahan lama di bank. Peminjam mengambil pinjaman bukan untuk membiarkan $100 menganggur di First National Bank, tetapi untuk membeli barang dan jasa dari individu dan perusahaan lain. Ketika peminjam melakukan pembelian ini dengan menulis cek, mereka akan disimpan di bank lain, dan $100 dari cadangan akan meninggalkan First National Bank. Bank tidak dapat dengan aman memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dari cadangan berlebih yang dimilikinya sebelum memberikan pinjaman. Beberapa peningkatan simpanan yang dihasilkan dari peningkatan cadangan sistem perbankan disebut pengganda setoran sederhana dengan rasio cadangan wajib 10%. Pengganda simpanan sederhana adalah 10. Secara lebih umum, pengganda simpanan sederhana sama dengan kebalikan dari rasio cadangan wajib yang dinyatakan sebagai pecahan 1/0,10. Sehingga rumus untuk ekspansi berganda dari deposito bisa ditulis sebagai berikut ini. Di mana D itu adalah perubahan total simpanan yang dapat diperiksa dalam sistem perbankan, dan di mana R adalah diperlukan rasio cadangan 0,10 dalam contoh. R besar yaitu perubahan cadangan untuk sistem perbankan $100 dalam contoh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.